Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Nah, kita lanjutkan belajar membaca kitab Matan Ghayah wa Takrib atau kitab Tazhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab wakalah, bab wakil mewakilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal. Wa kullu ma jadza lil insani tasarrufu fihi binafsihi jadza lahu ay yuwakkila fihi aw yatawakkala. Bermula setiap ma yang boleh bagi manusia oleh tasarruf padanya ma, dengan apa dia tasarruf binafsihi dengan sendirinya, itu jaza boleh baginya si insan oleh bahwa mewakilkan ia si insan fihi padanya ma, aw yatawakkala atau bahwa menerima wakil ia. Bermula setiap ma, setiap apapun, akad atau bukan akad, setiap apapun yang boleh bagi manusia. Manusia di sini orang yang mewakil atau orang yang menerima wakil, yang boleh baginya oleh bertasaruf melakukan hal itu dengan sendirinya, itu boleh baginya oleh bahwa mewakilkan ia padanya, mewakilkan orang lain atau menerima wakilnya dari orang lain. Penjelasan dulu sedikit sebelum kita i'rab. Apapun yang boleh kita lakukan sendiri. Ya, tentunya ini kayak ibadah kan. Ibadah memang sholat boleh kita lakukan sendiri, tapi sholat nggak bisa diwakilkan. Jadi nanti ibadah dikeluarkan, kecualinya ibadah haji doang. Karena ibadah ada tiga, nanti ada ibadah mahdhah, khusus ibadah. Kemudian ada ibadah badaniyah dan ibadah maliyah, bercampur antara badan dan harta, seperti haji misalkan. Itu ada pengecualiannya. Ini lebih kepada akad dulu. Setiap apapun yang boleh bagi seseorang oleh tasaruf padanya apapun dengan sendirinya, boleh baginya mewakilkan padanya akan orang lain. Hal yang boleh kita lakukan sendiri seperti menjual, membeli, boleh kita wakilkan orang lain. Begitu juga orang lain. Setiap hal yang sah dia lakukan, sah dia menerima wakil dari orang lain. Ya, jadi yang mewakilkan dan yang menerima wakil disyaratkan sah melakukannya. Kita menikahkan orang lain, bukan sedang ihram. Kita sah menikahkan orang lain. Kemudian untuk menikahkan itu kita mewakilkan orang lain yang juga sah melakukannya. Dia boleh menerima wakil. Seorang ayah sah menikahkan anaknya. Dia tidak menikahkan sendiri, dia wakilkan kepada Pak Penghulu. Pak Penghulu juga sah melakukannya karena dia balik berakal misalkan. Berarti dalam kondisi itu dia sah menerima wakil dari orang lain. Yang tidak sah kita lakukan sendiri, tidak sah kita wakilkan. Contoh, seorang wali misalkan. Seorang wali fasik. Fasik, wali nikah harus adil, dia fasik, melakukan dosa. Dia kan nggak boleh menikahkan anaknya. Berarti dia nggak boleh mewakilkan, dia harus taubat dulu. Ya, udah diterima, udah taubat. Nah, kemudian baru dia boleh mewakilkan. Nah, ini memang penjelasannya nggak bisa panjang-panjang karena ini nggak kelihatan. Ya, faslun khabar mubtada mahdhuf takdirnya hadza. Waw isti'naf kullu mubtada marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah. Mudhaf kullu ma isim mausul mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih, bermula setiap ma. Jaza fi'il madhi bina di atas fathah, lil insan li huruf jar insani majrur dengan lam tanda jar kasrah. Jar majrur muta'allaq kepada jaza. Tasarrufu fa'il jaza. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Fihi fi huruf jar hi dhamir mutasil mabni di atas kasrah pada mahal jar majrur muta'allaq kepada tasarruf. Jumlah jaza lil insan at-tasarruf jadi silat ma. Kemudian dhamir yang ada pada fihi jadi aid ma. Bermula setiap ma yang boleh bagi insan oleh tasarruf padanya ma. Jadi pada asalnya dhamir itu kembali ke mudhaf, kecuali yang menjadi mudhaf lafadz kullu atau lafadz ba'du. Ketika itu dhamir kembali ke mudhaf ilaih, di sini ma. Bermula setiap ma yang boleh bagi manusia oleh bertasarruf padanya ma. Dengan apa dia tasarruf? Binafsihi, dengan sendirinya.
Bi huruf jar, nafsi majrur dengan bi tanda jar kasrah, mudhaf nafsihi dhamir muttasil mabni di atas kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih. Bi nafsihi muta'allaq kepada tasarruf. Nah, tasarruf masdar dari sarrafa, tasarrafa. Tasarrafa tasarruf tasarruf. Jaza fi'il madhi mabni di atas fathah. Lahu jar majrur, lam huruf jar, hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar majrur. Lahu muta'allaq pada jaza. Boleh baginya, oleh bahwa an huruf masdariyah, huruf nasab fi'il mudhari', yuwakkila fi'il mudhari' mansub dengan an tanda nasab fathah. Dalam fa'il takdirnya huwa, fihi jar majrur muta'allaq kepada yuwakkila. Ay yuwakkila ta'wil kepada masdar pada maharafa fa'il jaza. Bermula setiap ma yang boleh bagi insan oleh tasarruf. Tasarrufnya si insan padanya ma dengan sendirinya itu boleh baginya si insan oleh bahwa mewakilkan ia akan orang lain fihi padanya ma. Jaza wakala yuwakilu taukil, jaza taukiluhu. Jadi an yuwakila kita takwil masdar jadi fa'il jaza. Kemudian jumlah jaza fi'il fa'ilnya pada maharafa khabar kullu, kabarnya di jaza. Nah, ini agak panjang dikit sekali. Bermula setiap ma yang boleh bagi manusia oleh tasarruf padanya ma dengan sendirinya itu. Itu boleh baginya si insan oleh bahwa mewakilkan ia akan orang lain. Maf'ulnya mahdzuf fihi padanya ma. Au rataf yatawakkala ataf pada yuwakkila. Ataf pada masuk tanda nasab fathah. Yatawakkala fi'il mudhari'. Dalam fa'il takdirnya huwa. Jadi yatawakkala ini mutawaaf dari wakala. Wakkaltuhu fatawakkala. Aku wakilkan maka dia menerima wakil. Jadi yatawakkala menerima wakil. Boleh baginya bahwa mewakilkan ia akan orang lain padanya atau yatawakkala menerima wakil ya dari orang lain. Kesimpulannya, hal-hal yang boleh kita lakukan sendiri dan sah, boleh kita wakilkan kepada orang lain yang menerima wakil juga disyaratkan kalau dia melakukan sendirinya sah. Baru boleh menerima wakil dari orang lain. Langsung, 1. Dalla ala dzalika ahadisu kasiratun. Ahadisu, nggak boleh pakai tanwin, ghairu munsharif. Menunjukkan kepada demikian bolehnya mewakilkan oleh hadis-hadis yang banyak. Minha, sebahagian darinya hadis yang banyak. Fi qadaiddin. Jadi dalam masalah membayar hutang, kita bayar hutang sendiri sah. Kemudian kita wakilkan orang lain. Orang lain yang kita wakilkan juga orang yang kalau dia melakukan sendiri sah, artinya bukan anak kecil, bukan orang gila. Nah, boleh kita wakilkan. Sebahagian darinya hadis yang banyak pada masalah bayar hutang itu hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari wa Muslim dan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berkata ianya Abi Hurairah, kana lirajulin alan nabi. Adalah milik bagi seorang laki-laki alan nabi di atas nabi. Maksud di atas nabi memberatkan nabi berhutang. Adalah bagi seorang laki-laki di atas nabi sallallahu alaihi wasallam itu sinnon minal ibil. Arti sinnon minal ibil, usia dari onta, maksudnya dia punya satu onta dengan umur tertentu. Nabi berhutang pada dia satu onta yang umurnya tertentu. Begitu lebih kurang. Faja'ahu yatakadahu, maka datang ianya laki-laki akannya Nabi. Yatakadahu minta bayar ia, akannya Nabi. Minta bayar ontanya dalam usia tertentu. Faqala, maka berkata ianya Nabi, "Utuhu, berikan olehmu akannya, berikan ke dia onta yang dia minta." Fatalabu sinnahu falam yajidulahu illa sinnan fauqaha. Fatalabuhu, maka mencari oleh mereka para sahabat mencari sinnahu akan usianya onta. Artinya mereka mencari onta yang usia tertentu tersebut dalam kawanan onta. Falam yajidulahu, maka mereka tidak mendapati lahu untuknya seseorang illa sinnan fauqaha, kecuali akan usia di atasnya usia onta. Jadi ketika dicari nggak ada onta yang dimaksud, yang umurnya 4 tahun misalkan, nggak dapat. Faqala, maka berkata ianya Nabi. Jadi yang jadi dalil di sini Nabi mewakilkan kepada orang lain untuk membayar hutang beliau. Apa kata Nabi? Utuhu, berikan olehmu akannya. Enggak apa-apa, onta yang umurnya lebih gede juga enggak apa-apa.
Ya, umurnya lebih banyak berarti ontanya lebih gede, nggak apa-apa. U'tuhu berikan olehmu akannya. Kasih onta itu ke dia. Maf'ul u'tu yang kedua dibuang. U'tuhu iyahu berikan olehmu akannya onta. Faqala berkata ianya laki-laki yang sudah diberikan onta. Aufaitani aufallahu bika. Telah engkau sempurnakan kepadaku, semoga menyempurnakan oleh Allah dengan dirimu. Artinya engkau telah membayar dengan bayaran yang lebih dari yang dihutangkan. Hutang misalkan usia onta 4 tahun tapi yang dibayar dengan onta 5 tahun. Maka laki-laki ini berdoa, aufaitani aufallahu bik. Engkau telah menyempurnakan akan aku dalam bayaranmu, semoga Allah menyempurnakan dengan dirimu. Qala Nabi, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sesungguhnya sebaik-baik dari kamu itu yang paling bagus dari kamu qadaan, nisbah membayar. Orang terbaik orang yang membayar hutang dengan bayaran terbaik. Makanya di sini juga ada anjuran sunnah ketika membayar hutang melebihkan. Tentunya bukan dalam akad tadi. Kalau dalam akad lebih jadi riba. Kita hutang 10.000, begitu kita bayar hutang ya 10.000, kemudian kita tambah bonus-bonus yang lain. Sinnon minal ibil. Apa arti sinnon minal ibil tadi? Artinya wahidun minal ibil, satu dari onta fi sinnen muayyanah, dalam umur tertentu. Berarti di sini adalah bagi seorang laki-laki di atas Nabi itu sinnon minal ibil, satu onta dalam usia tertentu. Faja'ahu, maka datang ia kepada Nabi, yatakadahu, minta bayar ia akannya Nabi. Nah, ini dalilnya bahwa boleh mewakilkan dalam masalah bayar hutang. Wa fi syira'i ma rawahu Tirmidzi, dan dalam masalah membeli itu mah yang telah meriwayatkan akannya mah oleh Imam Tirmidzi bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih, an Urwatil Baraki, dari Urwah atau an Urwata, ini ghairu munsharif, an Urwatal Baraki, dari Urwah al-Baraki radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Urwah, dafa'a ilayya Rasulullah, memberikan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran, 1 dinar, li ashtariya lahu syatan, supaya aku belikan untuk Nabi akan seekor kambing. Nah, ini wakil juga. Nah, kata Urwah ini, Nabi pernah memberi aku uang 1 dinar untuk membelikan untuk Nabi seekor kambing. Dulu harga kambing 1 ekor 1 dinar. Sekarang 1 dinar juga masih dapat 1 ekor, 2,5 juta. Nabi memberikan 1 dinar kepada Urwah untuk membelikan seekor kambing. Itu artinya Nabi mewakilkan orang lain dalam masalah membeli. Fashtaraitu lahu syataini, maka aku belikan untuk Nabi 2 kambing. Ini hebat nih perdagangannya. Mampu membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Fabi'atu ihdahuma bidinarin, maka aku jual akan salah satu keduanya kambing dengan 1 dinar. Nabi memberi aku 1 dinar untuk membeli seekor kambing, aku dapat membeli 2 ekor kambing, aku jual lagi 1 ekor dengan 1 dinar. Jadi beliau akan pulang menemui Nabi membawa dinar utuh, membawa kambing 1 ekor. Waji'tu bisyati wad dinari ila Rasulillah, dan aku datang dengan membawa seekor kambing dan 1 dinar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu ma kana min amri, maka aku ceritakan bagi Nabi akan apa yang ada itu sampai dari urusanku. Ini panjang kisah di sini. Kemudian beliau menceritakan, faqala, berkata ya Nabi, barakallahu laka fi safqati yaminik, semoga memberkahi oleh Allah bagimu dalam akad tangan kananmu, maksudnya dalam akad jual belimu. Nah, ini dalil bahwa boleh mewakilkan dalam masalah membeli, di atas dalam masalah bayar hutang. Wa fi zawaji, dalam masalah pernikahan. Wa fi zawaji ma rawahul Bukhari, dan dalam masalah pernikahan itu mah yang meriwayatkan akannya mah oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an qala, berkata ianya Sahal, ja'atim ra'atun ila Rasulillah, datanglah oleh seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, berkata ianya wanita, perempuan datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad wahabtu laka min nafsi, sungguh telah aku hibahkan untukmu dari diriku, aku menyerahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Jadi aku serahkan diriku kepadamu ya Rasulullah, maksudnya kalau engkau mau menikah denganku boleh, atau engkau nikahkan aku dengan orang lain. Faqala rajulun, maka berkatalah oleh seorang laki-laki ketika itu, zawwijni fi'il amar, zawwijniha, nikahkan olehmu ya Rasul akan aku akannya wanita. Nikahkan aku dengan wanita tersebut ya Rasul. Ketika wanita tadi telah menyerahkan urusannya kepada Nabi, berarti dia mewakilkan urusannya kepada Nabi. Kemudian ada laki-laki berkata, nikahkan aku dengan dia. Qala, berkata ianya Rasul, qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Qur'an, sungguh telah aku nikahkan
Jadi memang lafaz akad selalu pakai fi'il madhi kayak bi'tu. Qad zawwajnakaha. Aku nikahkan akan engkau akannya si perempuan. Bima ma'aka dengan ma yang ada ia bersamamu dari Quran. Artinya dengan mahar Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan si perempuan tadi dengan mahar Al-Quran. Wahabtulaka. Jadi dalam hadis tadi, qad wahabtulaka. Aku hibahkan untukmu. Apa maksudnya? Ja'altulaka amri. Aku jadikan bagimu ya Rasul akan urusanku. Litatazawwajani. Supaya kirain ada yang ketinggalan, nggak ada. Mana tadi? Jadi arti wahabtulaka, aku hibahkan bagimu, ja'altulaki amri. Laka amri, aku jadikan bagimu ya Rasul akan urusanku. Litatazawwajani, supaya engkau menikah denganku. Jadi tatazawwaja mutawa'ah, supaya engkau menerima nikah, menikah denganku. Au tuzawwijani, atau engkau nikahkan aku dengan orang lain. Itu maksud dia. Maksud wahabtu laka. Arti aku hibahkan diriku bagimu, artinya aku jadikan urusanku bagimu. Aku jadikan bagimu akan urusanku. Supaya engkau menikah dengan aku atau menikahkan aku dengan orang lain. Kemudian bima ma'aka, artinya dengan apa yang ada ianya apa bersamamu dari Quran. Artinya tu'allimaha. Dengan bahwa engkau ajarkan akannya Quran. Ma tahfadu. Tu'allimaha ma tahfadu. Engkau ajarkan akannya si perempuan akan apa saja yang engkau hafal dari Quran. Wa yakunu zalika mahran laha, dan adalah demikian mengajarkan si perempuan tadi itu menjadi mahar baginya si perempuan. Begitu maksudnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Wal wakalatu aqdun jaizun, dan bermula wakalah. Ini boleh kita baca wakalah atau wikalah masdar. Wal wakalah aqdun jaizun, dan bermula wakalah itu akad yang jaiz. Arti akad yang jaiz tidak lazim, tidak harus dipertahankan. Boleh juga tiba-tiba dia membatalkan. Aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan anakku. Kemudian sesudah dia menerima akhirnya berubah pikiran, nggak jadi. Boleh. Nah, itu maksudnya akad yang jaiz. Walikullin minhuma fasquha matasya'a. Dan sabit bagi setiap. Jadi kullin ini tanwin di kullin iwat daripada mudhaf ilih. Artinya wa kullin, bagi setiap orang. Wa kulli ahadin maksudnya. Sabit bagi setiap orang. Asalnya walikulli ahadin. Sabit bagi setiap orang dari si wakil dan orang yang menerima wakil. Sabit bagi setiap orang dari keduanya, si wakil dan yang menerima wakil. Fasquha, itu memfasahnya wakalah. Boleh dibatalkan. Mata sya'a, kapan mau ia. Watan fasihu bimauti ahadihima, dan terpasah ianya wakalah dengan kematian dari salah satu keduanya. Tan fasihu terpasah sendiri. Begitu orang yang mewakil mati atau orang yang menerima wakil mati, ya terfasah batal. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu. Bermula si wakil itu amanah. Wal wakilu amin. Bermula si wakil itu dianggap amin. Dipercayai pada apa yang menerima ia. Si wakil akan nyama, dan pada ma yasrifuhu, dan pada apa-apa yang mentasaruf, yang melakukan ia akan nyama. Bermula si wakil itu seorang yang amin, dipercayai pada apa yang mengambil ia akannya dan pada apa yang mentasaruf ia akannya. Artinya, orang yang menerima wakil dianggap orang yang amanah. Maksud amanah di sini orang yang dipercayai. Artinya, kalau dia melakukan dengan baik sesuai dengan aturan, begitu terjadi kesalahan segala macam bukan jadi tanggung jawab dia. Dia tidak perlu membayar, itu arti amanah. Kita mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu, tiba-tiba di jalan misalkan, dia dirampok misal. Jadi dia nggak perlu membayar harta kita yang sudah dirampok tadi, karena itu bukan kelalaiannya. Itu maksud amin. Kecuali dia, ketika kita wakilkan dia untuk menjual sesuatu, menjual mobil, kemudian dia naruh mobil sembarangan, bukan di tempat parkir yang sebenarnya, hilang, dia harus membayarnya. Itu maksud wal wakilu amin. Si wakil, orang yang menerima wakil itu amin pada apa yang mengambil ia akannya dan pada apa yang mentasaruf ia akannya. Wala yadmanu illa bitafri, ini ada, dan tidak membayar ia kecuali dengan kelalaiannya. Kalau dia lalai, tidak menempatkan tadi sesuatu pada tempatnya, ketika itu dia harus menanggung resikonya. Tadi di sini beliau menyatakan wakalah itu akad yang jaiz.
Maksud akad yang jaiz la yulzamu bil istimrari fihal wakilu walal muwakil. Artinya tidak dilazimkan, tidak diwajibkan dengan terus-terusan dalamnya wakalah akan si wakil dan si muwakil. Jadi wakil orang yang menerima wakil, muwakil itu orang yang mewakilkan. Ya, pihak pertama. (20 menit. Wala yajuzu ayyabi'a wa yashtariya illa bisalasati syara'ita. Dan tidak bolehlah bahwa menjual ianya si wakil dan membeli ianya si wakil illa bisalasati syara'ita, kecuali dengan 3 syarat. Ini ceritanya si A mewakilkan kepada si B untuk berdagang, untuk menjual sesuatu. Nah, tidak bolehlah bahwa menjual ianya si wakil, orang yang menerima wakil, dan membeli ia kecuali dengan 3 syarat. Ada 3 syarat, nggak boleh jual beli sembarangan. Yang pertama ayyabi'a bisa manil misli, bahwa menjual ia dengan harga misil, harga standar lah. Jangan jual rugi. Mentang-mentang kita menjual punya orang lain, kita jual rugi, nggak boleh. Menjual ia dengan harga misil, harga standar pasaran. Wa ayyakuna binaqdil balad, dan bahwa ada ianya jual beli tadi dengan nakad balad, dengan mata uang dalam negeri. Di kampung kita orang jual belinya dengan rupiah. Kalau ada yang membeli barang, kita jual dengan bayaran rupiah boleh, jangan menjual dengan dolar, nggak boleh. Nah, wala yajuzu ayyabi'a min nafsih, dan tidak boleh bahwa menjual ia dari dirinya. Jadi min di sini bermakna lam, tidak boleh bahwa menjual ia untuk dirinya. Kita mewakilkan kepada si A mewakilkan kepada si B untuk menjual motor. Si motor yang menerima wakil namanya si wakil. Tidak boleh bahwa menjual ia untuk dirinya. Maksud menjual untuknya, dia membeli sendiri. Ini tolong jual motor saya. Kemudian dia membeli motor itu untuk dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya tidak boleh bahwa menjual ia min nafsih. Maksud min nafsih li nafsih. Menjual untuk dirinya. Kenapa? Karena ketika itu yang menjual dan yang membeli jadi satu orang. Ijab kabulnya dilakukan oleh satu orang, nggak sah. Nah, kita membeli untuk diri kita sendiri. Kita sebagai penjual, kita sebagai pembeli. Nah, itu alasan tidak bolehnya. Tidak boleh bahwa menjual ia untuk dirinya. Kalau jual untuk ayahnya boleh. Nah, ada ayahnya yang membeli, boleh. Wala yukiru ala muwakkilihi illa biiznih, dan tidak mengakui ia. Maksud yukiru ini ikrar. Tidak melakukan ikrar ia terhadap muwakkilihi, orang yang mewakilkannya, kecuali dengan izinnya si muwakil. Jangan tiba-tiba kita mengaku hutang. Bagaimana contohnya ya? Seseorang mewakilkan kepada si A mewakilkan kepada si B, hai B, engkau jual barang saya ini. Nah, kemudian si C datang kepada si B sebagai wakil. Itu bos kamu ngutang kepada saya. Bos kamu berhutang kepada saya. Ya, oke, bos saya berhutang kepadamu. Saya akui. Ya, pengakuannya nggak sah. Itu maksudnya. Jadi tidak mengakui ia di atas mewakilnya, katakanlah di atas bosnya, kecuali dengan izinnya si mewakil, dengan izinnya bos. Nggak boleh kita mengikrar atas nama orang lain. Harus orang lain sendiri yang mengakuinya. Nah, di sini memang panjang lebar pembahasannya. Jadi kayaknya i'rabnya jadi lupa ini. I'rabnya kelihatannya zahir. Apa yang kira-kira perlu di i'rab? I'rabnya biasa aja. Kelihatannya nggak ada yang susah. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.